Kapolda Badrodin Haiti mengatakan bahwa kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua pada 17 Juli lalu berawal dari adanya surat dari Badan Pekerja Wilayah Tolikara Gereja Injili di Indonesia atau GIDI. Surat itu berisi larangan bagi umat muslim untuk mengadakan sholat Idul Fitri di Tolikara. Menurut Kapolri, pada 13 Juli 2015, Polres Tolikara menerima surat dari GIDI wilayah Tolikara. Surat itu berisi larangan bagi umat muslim mengadakan sholat Idul Fitri di Tolikara karena ada seminar dan kebaktian kebangunan rohani atau KKR Pemuda GIDI Internasional yang berlangsung 13 hingga 19 Juli 2015. Kapolres Tolikara AKBP Suroso kemudian mengklarifikasi surat GIDI Tolikara ke Presiden GIDI dan surat itu dinyatakan tidak resmi. Selanjutnya, panitia lokal GIDI menyampaikan ke Bupati Tolikara Usman Wanimbo bahwa telah menerima surat pembatalan acara seminar dan KKR. Kemudian Kapolres dan Bupati Tolikara memberitahukan kepada umat muslim yang mempersilahkan melaksanakan sholat Idul Fitri. Namun, massa datang saat sholat Idul Fitri sedang berlangsung dan meminta sholat dibubarkan. Negosiasi antara aparat keamanan dengan massa GIDI gagal. Massa melempari jemaah dengan batu dan kayu. Polisi lalu melepaskan tembakan peringatan. Namun massa semakin beringas, 12 orang terkena tembakan, seorang lagi meninggal dunia. Akibat kejadian tersebut, massa kemudian membubarkan diri dan sempat membakar kios yang terbuat dari kayu dan api ikut membakar musola. Tadi setelah kalian menyimak tentang video yang ditayangkan, apa yang kalian pikirkan melihat kejadian atau kondisi tersebut? Miriskah, sedih, kecewa, atau mungkin bertanya-tanya, mengapa hal demikian bisa terjadi? Nah, ini tentunya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Yang mana ini bagian dari materi besar yang kita pahami dan akan kita pelajari mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang agama dan kepercayaan. Tadi kalau kita lihat videonya, sungguh sangat disayangkan ya hal tersebut terjadi. Mengapa? Karena kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang majemuk, yang plural, yang beragam, sehingga sangat disayangkan ketika perbedaan dan keberagaman tersebut tidak bisa disikapi dengan baik. Dalam hal ini, perbedaan agama dan kepercayaan. Nah, sebetulnya bagaimana sih Indonesia melihat kemerdekaan beragama dan berkepercayaan ini? Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut kepercayaan dan keyakinannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, atau bahkan oleh orang tua sendiri. Artinya, kita sebagai rakyat Indonesia mendapatkan jaminan atas hak untuk memilih, serta meyakini apa yang jadi keyakinan oleh iman kita dalam bentuk agama dan kepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama masing-masing. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan untuk menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Nah, dari hal ini kita paham bahwa kebebasan beragama yang berlaku di Indonesia adalah kebebasan di mana seseorang boleh dengan sadar dan keinginannya untuk memilih dan memeluk salah satu agama yang dia percayai,
tanpa paksaan atau desakan dari pihak manapun. Dan serta kita juga harus paham, dalam melaksanakan ibadah, di Indonesia ini juga tidak semaunya atau sebebasnya. Tapi, ibadah yang diperbolehkan adalah ibadah yang sesuai dengan ajaran agama yang kita pilih, tidak menyimpang dari ajaran agama tersebut, atau tidak kebablasan secara aturan dan keyakinan dari agama tersebut. Nah, kesimpulannya, bagaimana kehidupan beragama dan kepercayaan Indonesia? Tentu kita sebagai warga Indonesia mendapatkan hak untuk memilih serta meyakini dan dengan sadar diberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan keyakinan yang kita percayai.